Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyuna wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Insyaallah pada tanggal 16 Desember 2022 di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini akan mengadakan salat Jumat dengan yang bertugas imam dan khatib, yaitu yang terhormat Al-Ustaz Haji Muhammad Ishaq. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz. Semoga langkah Ustaz menuju Masjid Abbas ini Allah gantikan dengan beribu-ribu lipat pahala kebaikan. Dan untuk muadzin yaitu Ananda Muhammad Khalil. Adapun pengumuman selanjutnya dimohon kepada seluruh jamaah Abbas yang masih ada di luar dan yang masih ada di belakang, mohon untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu, dan saf terdepan diisi oleh orang-orang dewasa. Dan untuk pengumuman selanjutnya dimohon kepada seluruh jamaah ketika khatib berkhutbah nanti untuk tidak berkata sepatah kata apapun agar tidak mengurangi pahala salat Jumat kita. Dan kepada seluruh jamaah Abbas yang membawa alat komunikasi berupa handphone, mohon untuk di mode getarkan saja ataupun dinonaktifkan saja. Untuk pengumuman selanjutnya di Masjid Abbas ini, insya Allah setiap Jumatnya mengadakan satu program yang dinamakan program Jumat Berkah. Adapun donatur pada tanggal 16 Desember 2022 sekarang ini ialah yang pertama dari Bapak Asep Bobi dari klaster Akasia, yang kedua dari Bapak Rifka dari klaster Garsinia, yang ketiga dari Pak Fadli dari klaster Akasia, dan yang keempat dari Hari Kurtub dari klaster Rasamala. Terima kasih kepada jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya. Jazakumullahu khairan katsiran, ahsanal jaza. Untuk pengumuman selanjutnya, pengumuman keuangan saldo kas DKM per tanggal 9 Desember 2022 ialah sebesar Rp461.198. Adapun pemasukan pendapatan kotak amal masjid yaitu sebesar Rp2.323.000 dan ditambah dari donatur tetap yaitu sebesar Rp1.600.000. Ditotalkan pemasukan per tanggal 19 Desember sampai tanggal 16 Desember yaitu sebesar Rp3.923.000. Adapun pengeluaran
yang ditotalkan sebesar Rp1.700.000. Jadi saldo kas per tanggal 16 Desember 2022 ialah sebesar Rp2.684.198. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munajjaw anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang yang penuh dengan berkah ini, khatib berwasiat khusus kepada kita semua, lebih khusus lagi kepada diri khatib. Mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian imtitharu awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan seluruh yang apa Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti menyadari bahwa hidup di alam dunia ini adalah sementara. Sadar sesadar-sadarnya bahwa lambat laun setiap manusia pasti akan berpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, setiap saat seyoginya kita terus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita selalu panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya yang diharapkan yaitu kelak di yaumil akhir adalah pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia sadar bahwa dirinya pasti akan meninggal. Bahkan jamaah rahimakumullah, kalau kita memperhatikan, tidaklah berubah waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, bulan ke tahun. Tidaklah itu semua bergerak kecuali memang secara hitungan matematik usia kita bertambah. Semakin hari usia bertambah. Tapi secara agamis jatah umur kita setiap saat itu berkurang. Oleh karena itu kita sering melafadzkan nadom yang dikarang oleh Abu Nawas, wal umri naqisun fi kulli yaumin. Umur kita itu setiap hari terus berkurang. Wadzanbu jaidun kaifahtimali, sedangkan dosa terus bertambah. Artinya apa? Perbanyak istighfar, berbanyak tobat kepada Allah selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ini adalah sementara hidup di dunia ini. Hidup yang kekal adalah nanti di yaumil akhir. Oleh karena itu berbahagialah kepada siapa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianugerahi jabatan, dianugerahi nikmat harta, dianugerahi nikmat keluarga, dianugerahi apapun, senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua itu karena kita sadar karena sementara saja, mudah-mudahan kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di alam dunia ini sudah barang tentu akan ada ujungnya. Dan ujungnya itu tiada lain adalah kematian. Jadi kalau kita berpikir hidup ini hanya untuk makan saja, binatang juga makan. Kalau kita berpikir hidup ini hanya untuk mengganti pakaian saja, yang lain pun bisa. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hati kita yang lembut sehingga kita tidak menyibukkan diri untuk terus mengejar jabatan yang akan kita tinggalkan. Kita tidak terlalu disibukkan diri kita untuk terus mengejar pakaian yang kelak juga akan usang kita pakai. Kita juga tidak mengejar dari waktu ke waktu terus mengejar kendaraan yang nanti juga akan jadi rongsokan. Kita juga tidak mengejar terus-terusan rumah yang nanti juga tidak akan bisa masuk ke dalam kuburan. Tapi yang paling penting adalah lembutkan hati kita sehingga kita sadar apapun yang ada pada diri kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baq. Artinya wallahu wa rasul alam bimuradi. Apapun yang ada dalam genggamanmu itu niscaya akan hancur, akan punah. Sehebat, sekuat apapun kita memegangnya, punah. Kita punya sertifikat, apapun sertifikat yang dipegang akan punah. Kita punya harta akan punah. Kita punya anak-anak kita pun akan punah. Wa ma indallahi baq. Akan tetapi yang ada dalam genggaman Allah itulah yang akan kekal. Jika kita punya harta, kemudian harta kita dititipkan oleh kita untuk kepentingan agama, maka itu akan menjadi harta yang dikaitkan kepada Allah, itu akan kekal adanya. Jika kita memiliki anak-anak kita diajari, anak-anak kita dititipkan di pesantren, itu pun tidak akan punah karena itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah terus berikan kelembutan kepada hati kita sehingga kita senantiasa terus mengejar bukan bahagia di dunia tapi bahagia kelak di yaumil akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalaulah binatang mati sudah barang tentu kita melihat binatang pasti bilatungan. Tapi kalau manusia mati bukan hanya sekedar bilatungan, tapi di samping bilatungan akan ada balitungan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya tidak akan terkena oleh bilatung. Hanya orang-orang tertentu. Selebihnya akan terkena apa yang namanya dengan istilahnya binatang-binatang tanah yang akan merusak anggota tubuh. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dari kehancuran yang akan membawa kita kenestapaan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan dalam hidup, baik hidup di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qiyamah ayat 36 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tidak. Setiap manusia hidup dan setiap manusia nanti mati akan dibangkitkan kembali dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dipakai apa saja, tangan kita dipakai apa saja, kaki kita dipakai apa saja, kemudian hati kita dipakai apa saja, harta kita dipakai apa saja, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kitab Nasaihul Ibad di masalah atau nasihat yang mengandung 3 perkara, ada satu nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan ini patut kita renungkan bersama. Ini saking sayangnya Allah
kepada umatnya sehingga umatnya supaya hati-hati. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah untuk kita semua. Qala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam berucap, Isma syi'ta, hiduplah kamu sesukamu, fa innaka mayyitun, tapi ketahuilah kamu mayyitun, akan meninggal. Artinya kalau kita tahu, kita sadar akan meninggal, maka kalau kita hidup, hati-hati, waspada dalam hidup. Kita bisa melakukan apapun, tapi hati-hati, kita akan mati. Tadi akan setiap orang mati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahbib ma syi'ta, dan cintailah apapun yang kamu cintai. Silakan cintai. Fa innaka mufarikun, tapi ketahuilah apapun yang dicintai mufarikun, akan ditinggalkan. Yang kita cintai, sehebat apapun yang dicintai, itu akan ditinggalkan oleh kita. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang tatkala dia mencintai sesuatu, dia tetap tidak lepas dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta kepada barang tersebut dititipkan kepada Allah. Saking cinta kepada uang tersebut dititipkan kepada Allah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Kenapa? Karena sayang, dia yakin kelak akan ada balasannya. Dan yang terakhir, wa amal ma syi'ta, lakukan saja apa yang diinginkan oleh kalian, tapi ketika setiap perbuatan yang dilakukan itu akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tentu balasannya baik, yang jelek balasannya jelek. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kelunakan, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita semua bukan hanya berkumpul di sini saja, kelak berkumpul dalam ridhonya Allah di yaumil akhir, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.
Amin.